Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan tanda hari kiamat, yakni bahwa dikemukakan an talidal ammatu rabbataha, bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Jadi ada beberapa hikmah daripada an talidal ammatu rabbataha, bahwa melahirkan budak perempuan akan tuannya, ya. Bahwa ciri akan terjadinya kiamat sugra adalah jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Ada beberapa makna yang diungkapkan para ulama berkaitan hal ini, yakni budak wanita akan melahirkan anaknya. Yang pertama, bahwa sudah tersebarnya agama Islam. Sudah tersebarnya agama Islam. Bila disebut bahwa para budak wanita telah melahirkan orang-orang yang jadi tuannya, artinya adalah perbudakan telah hilang. Perbudakan telah hilang dari muka bumi. Karena para budak itu tidak lagi melahirkan budak, melainkan telah melahirkan orang-orang yang merdeka. Jadi kalau budak kawin dengan budak, maka anaknya juga jadi budak. Jadi memang hukumnya begitu. Hukumnya seperti itu. Budak, maknya budak. Bukan. Kalau pembantu yang sekarang bukannya budak. Jadi kalau pembantu yang sekarang itu asisten rumah tangga. Nah, jadi memang suka ada persepsi negatif tuh. Ya, ada persepsi negatif. Jadi kalau pembantu yang sekarang itu adalah ART, asisten rumah tangga. Ya gitu Kong ya. Nah, kalau budak itu dikawini oleh tuannya, digauli, kemudian anaknya menjadi anak yang merdeka. Memang salah satu spirit Islam itu adalah menghilangkan perbudakan. Beberapa syariat Islam apabila dilanggar, maka ada kifarat. Bahwa yang pertama kifaratnya membebaskan budak. Coba aja perhatikan, kita kan sering bahas fikih. Apabila ada salah satu ketentuan Allah yang dilanggar, pasti
Yang pertama itu adalah membebaskan budak. Ini konsistensi Islam bahwa memang Islam itu akan menghilangkan perbudakan. Jadi sekali lagi perbudakan telah hilang dari muka bumi karena perbudakan itu tidak melahirkan, karena para budak itu tidak melahirkan budak, tidak lagi melahirkan budak, melainkan telah melahirkan orang-orang yang merdeka. Kondisi demikian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang telah berhasil membebaskan perbudakan, dan perbudakan menjadi hilang dari permukaan bumi ini. Manusia pada akhirnya tidak lagi mengalami perbudakan. Jadi, ya, seperti yang tadi dikemukakan, dengan asbab Islam menguasai dunia, maka otomatis perbudakan akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ungkapan bahwa budak melahirkan tuannya dalam pendapat ini menjadi sesuatu yang bersifat positif. Kemudian yang kedua, ungkapan bahwa budak telah melahirkan tuannya sekedar menjadi ungkapan yang bermakna bahwa anak-anak akan menjadi durhaka kepada orang tua, terlebih kepada ibunya. Ibarat ibu menjadi budak dan anak menjadi tuannya yang memperbudak ibunya sendiri. Jadi ada yang memaknakan seperti itu ulama, ya, bahwa nanti tanda-tanda hari kiamat anak semakin durhaka kepada orang tua. Anak semakin durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Ya, kita bisa lihat kan sekarang begitu kejadiannya. Banyak. Ya kan? Karena orang aja anak kita juga begitu. Contohnya itu dalam hikayat di Padang, yaitu tentang Malin Kundang, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi isyarat nanti tanda-tanda daripada hari kiamat bahwa semakin banyak, semakin merebak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Ini juga dikemukakan fayu amilul waladu am ummatu ummahu bima yu'amilu sayyidu amatahu minal ihanati wasabbi. Mengerjakan anak terhadap ibunya dengan apa-apa mengerjakan tuan terhadap budak perempuannya, minal ihanati daripada menghinakan, wasabbi dan memarahinya atau memakinya. Nah, ini kan banyak terjadi sekarang. Anak-anak yang kurang ajar tidak segan-segan
kekurang ajarannya tersebut diwujudkan dalam memarahi atau memaki ibunya sendiri atau menghinakan ibunya sendiri. Jadi demikian tuh ya. Makanya kita perlu didik anak kita sebaik mungkin. Aduh, Kang Jit udah ngeluh aja. Kita didik anak kita sebaik mungkin. Jangan sampai anak kita menjadi durhaka kepada kita sebagai orang tua. Nggak apa-apa. Didikan itu bisa bertahap dengan cara halus, lembut, baik dan lain sebagainya. Tapi memang jika tidak memungkinkan, maka boleh saja anak itu kita marahi. Kenapa kita didik seperti itu? Ya, agar mereka tidak durhaka kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Selesailah dari kitab ini, Kasifatus Saja, berkaitan dengan masalah tanda hari kiamat, tinjauannya daripada antalidal ammatu rabbataha, bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyebut dua tanda kiamat. Rasulullah menyebut dua tanda kiamat, antalidal ammatu rabbataha wa antara hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah menyebutkan dua tanda kiamat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama sudah kita bahas. Tanda kiamat yang pertama kita sudah bahas, antalidal ammatu rabbataha, bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Tanda kiamat yang kedua adalah wa antaral hufatal urata alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Nah, ini tanda kiamat yang kedua. Tanda kiamat yang kedua. Wa antara, dan bahwa kalian melihat orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, yakni para penggembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian berdasarkan Abu Fatihah Al-Adhani dalam bukunya Petaka Akhir Zaman, mengutip hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dengan isnad yang sahih, bahwa Rasulullah ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan penggembala kambing yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, dan miskin tersebut. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, yakni orang Arab. Orang Arab. Nah, kita lihat
Orang-orang Arab di Timur Tengah bangunannya udah tinggi-tinggi sekarang. Tapi orangnya Bangunannya sudah tinggi, towernya udah tinggi-tinggi, ratusan meter tingginya. Bayangkan coba. Nah ini kalau kita lihat yang demikian itu, inilah tanda-tanda kiamat. Yang kedua, bahwa orang-orang Arab baik di Dubai maupun di Arab Saudi berlomba-lomba, bermega-mega meninggikan bangunan. Inilah tanda-tanda kiamat. Baik, coba akan kita lihat di dalam kitabnya Kasifatus Saja berkaitan dengan wa antaral hufatal urata wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu perkataan Nabi. Hu-nya itu marji kepada Nabi, kembali kepada Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufata bidammil ha'il muhmalati, dengan domah ha yang tidak bertitik, alhu fata. Jam'u khafin itu adalah jamak daripada lafaz hafin, jamak daripada lafaz hafin. Huwa man la na'la fi rijlihi, maknanya dia itu adalah seseorang yang tidak memakai sandal fi rijlihi, di kakinya. Jadi tanda kiamat yang kedua, wa antaral hufata, bahwa engkau akan melihat orang-orang yang tidak menggunakan sandal, yang tidak memakai sandal. Qauluhu, kemudian sabda Nabi, al-urata jam'u arin. Al-urata ini adalah jamak dari arin. Wa huwa man la syai'a ala jasadihi. Maknanya yang demikian itu adalah man la syai'a, seseorang yang tidak ada sesuatu, ala jasadihi, di atas jasadnya, di atas badannya, enggak ada sesuatu, telanjang maksudnya. Maksudnya itu telanjang, enggak pakai baju. Jadi wa antaral hufata urata, dan bahwa engkau akan melihat orang yang tidak memakai sandal. Orang yang tidak memakai sandal dan juga dia telanjang. Orang-orang yang tidak menggunakan sandal yang telanjang. Qauluhu al-alata, sabda Nabi berkaitan dengan al-alata bi fathil lamil mukhaffafati, dengan fathah lam mukhaffafah. Jam'u a'ilin, jamak daripada lafaz a'ilin. Wal alatu hiya fi takdiril fa'latin, dan lafaz al alatu dia pada di dalam mentakdirkan wazan fa'latin, wajannya.
Mislu kafirin wa kafaratin. Misal lafaz kafirin dan kafarah. Maknanya adalah al fuqara'u, yaitu fuqara, orang Miskin. miskin. Jadi tanda kiamat yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata, bahwa engkau akan melihat orang-orang yang tidak memakai sandal, yang telanjang, yang fakir, yang miskin. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi nih kok. Ini belum selesai pembahasannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.